Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman Dila yang udah join episode pertama Roti dan Kopi hari ini. Ngobrolin properti sambil ngopi. Episode pertama ini akan membahas tentang property hacks. Gimana sih caranya transaksi jual beli tanah tanpa sengketa. Kita juga punya tamu yang spesial banget hari ini. Uh, Nanti kita sambut kehadirannya. Untuk disclaimer di awal, ini terkait masalah teknis, tergantung masing-masing daerah. Tiap daerah tidak sama, akan tetapi terkait teori sebagai praktisi hukum, masing-masing mempunyai sudut pandang dan teori yang berbeda. Itu hal yang normal, karenanya di sini kita sharing bersama agar teman-teman mengetahui dari berbagai sudut pandang untuk menambah edukasi teman-teman. Oke. Halo Kak Agung, thank you udah join. Halo, halo Kak Halo, Bila, halo teman-teman Bila. halo Mbak Nana. Mbak Nana boleh perkenalkan diri dulu nggak? Saya teman gila yang hari ini udah join IG Live untuk roti dan kopi pagi ini. Halo, buat yang baru follow, perkenalkan saya Puspita Sari, sarjana hukum magister penotariatan, bisa dipanggil dengan Ratna, bisa dipanggil dengan Nana. Profesi saya selaku notaris dan PPAT di Kota Kediri semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Oke, wah pengalamannya udah 6 tahun nih. Saya Iya, udah 6 tahun. ya. Boleh Kak Bila. Oke. Oke, Mbak Nana, Boleh. ini acara episode pertama Roti dan Kopi pagi ini sekaligus adalah memasuki zona hukum Ratna juga ya. Dalam akun yang merupakan sebuah platform edukasi tentang hukum yang bisa menjadi menambah wawasan untuk teman-teman yang pengen tahu tentang masalah-masalah hukum sehari-hari. Gitu ya Mbak ya. Iya, Jadi benar. teman-teman follow akun Instagram Zona Hukum Ratna. Siapa tahu bisa menambah edukasi teman-teman kalian. Iya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing bareng ya, sebenarnya Ratna. Betul. Ya. Oke, ini pasti yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman gila yang udah join live dari tadi. Property hacks tentang transaksi jual beli tanah yang tanpa sengketa itu sebetulnya gimana sih? Sebetulnya terkait masalah sengketa pertanahan itu contohnya apa aja sih? Mungkin Mbak Nana bisa sharing ke teman Dila. Jadi memang sengketa pertanahan itu banyak sekali ya ragamnya ya, Kang Gila dan teman-teman kita. Sebenarnya pengertian dari sengketa pertanahan itu sendiri itu adalah perselisihan klaim kepemilikan atas tanah dari satu bidang tanah itu diklaim oleh dua orang atau lebih. Nah, orang perorangan di sini bisa dimaksud sebagai badan hukum, orang perorangan dalam arti yang sebenarnya, ataupun sebuah instansi. Nah, contoh sengketa tanah yang pernah saya ketemui atau saya ketahui yang akhirnya menjadi kendala atau bahkan jadi cancel jual belinya itu ada di antaranya itu ada tumpang tindih lahan. Jadi lahan punya seseorang tumpang tindih dengan tetangganya atau penjualan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjual tanah tersebut. Kemudian ada juga mungkin yang marak ya sekarang ini di Jogja, sertifikat ganda. Ada dua sertifikat yang merupakan bukti otentik yang sama letak luas bidangnya, akan tetapi kepemilikannya berbeda. Kemudian ada juga yang tanah yang sebenarnya tidak boleh diperalihkan karena tanah itu merupakan milik pemerintah, kemudian dialihkan, contohnya saja tanah kas desa atau banyak macamnya. Oke. Tanah kas desa ini hot topic nih di Jogja saat ini. Iya, lagi banyak nyusut ya untuk tanah kas desa ini di Jogja.
Oke, ya jadi banyak banget, beragam banget sih untuk keadilan, apalagi kalau udah bersangkutan dengan mafia tanah, ada penipuan, pemalsuan, sangat banyak ragamnya sebenarnya. Oh, menarik banget nih. Gitu. Ya. Iya. Terus nih, pasti pada pengen tahu ya, penyebab sengketa itu tuh biasanya apa sih? Ini kan kita tadi. Penyebab sengketa. Hmm. Oke, oke. Gimana tadi? Iya, penyebab sengketa. Penyebab sengketa itu tuh biasanya apa sih? Sampai terjadi sengketa itu tuh biasanya karena apa sih? Mungkin boleh di-share lebih dalam lagi ke teman Gila. Oke, ini menurut preferensi dari saya ya Kak Dila ya. Jadi memang ada faktor-faktor yang menyebabkan sengketa itu bisa karena itu bisa jadi sengketa. Kalau menurut saya sih ada dua faktor, sebenarnya jadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal ini apa aja? Salah satunya kurang kehati-hatian kita dalam membaca dokumen jual beli, terus kemudian tidak berusaha ini mencari tahu langkah-langkah apa saja sih dalam proses sebelum akta jual beli itu ditandatangani, kemudian terlalu percaya kepada orang lain sehingga sangat mudah terjebak oleh mafia tanah. Contohnya asal memberikan atau meminjamkan sertifikat atau dokumen tanah kepada orang lain dan bukan pejabat pembuat akta tanah, atau bisa juga karena terburu-buru dalam melaksanakan jual beli karena tergiur nih harganya murah dan lokasinya strategis tanpa mengecek lebih jauh sebenarnya tanah itu bisa dibeli apa tidak. Yang kedua, ada beberapa faktor eksternal juga yang mempengaruhi itu, di antaranya mungkin kalau untuk tumpang tindih lahan bisa jadi karena pada saat zaman dulu pengukuran BPN itu masih menggunakan patok batas alam. Jadi ketika batas alamnya itu hilang seperti pohon atau sungai itu hilang atau diubah peruntukannya, jadinya koordinatnya juga geser gitu, atau juga banyak faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi gitu Kak Dila. Oke. Agak-agak ini ya, kita jadi harus lebih berhati-hati lagi dalam setiap proses transaksi, terutama untuk tadi faktor internal. Memang sebagai seorang calon buyer itu kita harus meneliti dulu untuk legalitasnya, kemudian jangan terlalu gampang percaya ya sama orang yang menawarkan. Iya benar. Ya. Oke. Iya benar, harus sangat hati-hati, ekstra hati-hati. Oke. Terus apa aja sih prosedur yang harus dilakukan sebelum tanda tangan akta jual beli? Jadi memang ada beberapa prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu. Itu yang pertama, dokumen itu harus lengkap dulu, harus lengkap dan jelas. Yang kemudian PPAT akan meneliti dokumen tersebut. Setelah dianggap clear and clean untuk dilaksanakan jual beli, kemudian sertifikatnya akan terlebih dahulu dilakukan pengecekan pertama kali untuk mengecek apakah ada sengketa atau tidak. Kemudian nanti berlanjut prosesnya yaitu pembayaran dari validasi pajak, karena dalam jual ini ada dua pajak yang harus dibayarkan, yaitu PPh atau pajak peralihan hak, itu pajak jual beli ya. Untuk penjual itu 2,5% dari nilai transaksi, sedangkan untuk BPHTB itu 5% dari nilai transaksi dikurangi NPOP-TKP. Jadi NPOP-TKP ini adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang di tiap daerahnya berbeda-beda. Terus kemudian nanti PPAT juga akan melakukan pengecekan nih kedua kali, karena pengecekan di sini hanya menjamin selama 7 hari kerja. Jadi sebelum pembuatan akta itu kita akan melakukan pengecekan lagi. Setelah itu baru boleh dilaksanakan proses pelunasan harga transaksi sebelum atau sesaat pada
saat ditandatanganinya akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Oke. Itu tadi kurang lebih. Oke, itu jadi prosedur yang harus dilakukan sebelum tanda tangan akta jual beli, yang paling tidak sebagai penjual ataupun pembeli kita sama-sama memantau prosesnya seperti itu ya. Iya. Oke. Terus untuk teman-teman, untuk teman-teman gila yang udah join, ini sekarang udah banyak ya yang join, thank you. Ini kita ya, silakan untuk yang mau kasih pertanyaan ke Mbak Nana terkait transaksi yang bisa aman dari sengketa saat proses jual beli, gimana sih caranya? Ini akan kita kupas tuntas lebih dalam lagi, tapi silakan ya, mungkin mau tanya lebih spesifik, mungkin udah pernah ada kasus atau mungkin lagi proses bertransaksi, boleh silakan kasih pertanyaan di komen, nanti akan kita jawab. Gitu. Oke. Ada berapa pertanyaan yang nanti dipilih? Ya, itu dia. Untuk satu orang penanya terbaik akan kita traktir 1 kopi kenangan. Oke? Oh, lumayan banget itu ya. Buat ngopi siang-siang ya. Benar. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih dari saya. Untuk yang udah ditunggu sama teman gila pasti nih, hacks agar jual beli properti aman dari sengketa itu langkah-langkahnya seperti apa sih? Jadi ini kurang lebih ya Kak Gila yang saya sampaikan, menurut pendapat saya langkah-langkah untuk jual beli properti yang aman dari sengketa tentunya yang pertama sebenarnya memang disarankan untuk dijual beli langsung dengan pemilik sertifikat. Akan tetapi jika jual beli tersebut menggunakan agent atau developer, cari dulu tahu ini background atau historis dari agent atau developer tersebut untuk mengecek track recordnya sehingga terhindar dari penipuan saat melakukan transaksi jual beli. Tentunya agent yang terpercaya akan melakukan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu kan sebagai pemasarannya. Oke, baik. Yang kedua, ketahuilah lokasi tanah. Kan banyak nih di era digital seperti saat ini, banyak penjual tanah yang mengiklankan tanah tersebut melalui platform digital dengan melampirkan foto. Meskipun demikian, ada kalanya foto dengan lokasi yang sebenarnya itu tidak sama. Sehingga tidak ada salahnya kok untuk datang mengecek lokasi tanah bangunan secara langsung sebelum memutuskan untuk bertransaksi. Dan harus survei ya, harus survei lokasi penting ya. Iya, harus cek lokasi, kondisi bangunan, terus kontur tanah mungkin, lokasinya dekat dengan mana, jangan sampai nanti ketika sudah jual beli katanya dekat dengan UBM ternyata tanahnya dekat dengan keraton, itu kan bermasalah sekali itu nanti. Karena Gitu. dekat itu relatif ya. Iya, dekat itu relatif. Kemudian minta untuk ditunjukkan kelengkapan berkasnya nih, Kak Dila. Nggak ada salahnya kok untuk minta pada penjual, coba ini ditunjukkan berkas-berkasnya sehingga terhindar dari permasalahan berkas yang tidak lengkap. Oke. Kemudian ada juga jangan lupa untuk belajar untuk membedakan dokumen kepemilikan, mana yang sudah bersertifikat, mana yang belum. Oke, saya potong sebentar, saya mau tanya. Ketika kita dapat dokumen dari pemilik, kan kadang sebagai awam nggak tahu nih asli nggak ya. Sekarang kan banyak nih kasus-kasus sertifikat ganda seperti itu, terus pengelolaan sertifikat. Kira-kira kita bisa nggak sih minta bantuan dari notaris PPAT untuk bantu cek sertifikat itu? Oh, bisa banget Kak Dila. Jadi nanti sertifikat aslinya disampaikan kepada PPAT untuk kita lakukan pemeriksaan di kantor keterangan setempat. Jadi pemeriksaan itu untuk mengetahui bahwa data fisik yang ada di sertifikat
sama dengan data juridis yang ada di kantor pertanahan, dan kita bisa cek ini sertifikatnya ada sengketa apa enggak, ada blokir atau enggak, gitu, atau malah sedang dijaminkan atau enggak. Sebenarnya kalau perbankan kan kalau dijaminkan kan sertifikat masuk bank ya, jadi nggak mungkin di nggak mungkin sengketa, cuman lebih baik, lebih amannya memang disarankan untuk pengecekan terlebih dahulu. Begitu Kak Dila. Menurut saya nih dari beberapa poin yang udah di-share nih tadi, udah sharing 4 poin nih, ini salah satu poin yang krusial juga ya untuk kita bisa minta bantuan dari notaris dan PPAT untuk bantu cek sertifikat yang sudah ditunjukkan ke kita, ke calon pembeli, untuk kita cek keabsahannya, seperti itu ya. Iya, benar. Oke, boleh dilanjutin lagi nggak Mbak Nana? Sorry ya, ini saking aku tadi untuk tadi, boleh dilanjut lagi nggak hacks berikutnya? Oke. Iya, baik. Terus untuk yang kelima, pahami dan teliti dokumen status tangan yang tidak dibeli. Untuk hal ini, kita minimal mengetahui bagaimana cara membaca sertifikat. Tapi memang apabila dirasa masih sulit untuk dimengerti atau dipahami atau bahkan ragu, boleh sekali untuk dikonsultasikan kepada notaris dari PPAT. Sifat konsultasi ini free Kak. Jadi jangan ragu atau sungkan, takut nanti ketika konsultasi kemudian ada bill-nya di belakang. Enggak ya, jadi sifatnya konsultasi free. Oke, jadi untuk konsultasi ke notaris dan PPAT itu free loh teman gila. Ini kita harus bold, kita harus garis bawahi kalau konsultasinya itu masih free. Nanti kalau selanjutnya, dan nanti ada biaya-biayanya ya pastinya ya, Mas. Semua dong kan. Iya, biaya prosesnya nanti ada, tapi konsultasinya memang kita free dan diamanatkan dari undang-undang. Oke. Ini kita Jadi tadi sebetulnya itu hacks berikutnya ya, bisa kita bantu konsultasikan ke notaris dan PPAT untuk cek keabsahannya. Oke, terus ini kita udah ada beberapa pertanyaan nih. Mau lanjut sharing hacks berikutnya atau mau jawab pertanyaan dulu, Mbak Nana? Boleh kita lanjut dulu ya Kak Dila ya, karena nanti ada beberapa pertanyaan ini sepertinya sedikit teknis ya. Nanti boleh kita jawab, kita dulu nanti kita jawab nanti ya setelah materi yang disampaikan sudah selesai. Oke, siap. Oke, selanjutnya hacksnya apa lagi nih Mbak? Oke, terus kemudian pilih PPAT yang terdaftar di Kementerian ATR. Jadi kita dalam memilih PPAT itu disarankan untuk tidak tergiur harga murah saja nih, tapi dicek juga apakah PPAT tersebut benar-benar sudah menjadi PPAT atau hanya PPAT aspal asli tapi palsu. Jadi iya, karena dokumennya yang banyak palsu tapi ada PPAT palsu juga. Benar, karena oknum mafia tanah itu tadi kan Dila. Makanya untuk teman-teman Dila ini bisa cek PPAT itu apakah benar PPAT itu di websitenya atrbpn.go.id. Di bagian untuk publikasi di situ bisa search apakah nama seumpama nama saya itu benar adalah PPAT dan lokasinya di mana, itu akan muncul di situ. Dan jangan tergiur janji-janji yang belum pasti. Agak hati-hati kalau memang syarat yang ditawarkan biasanya mudah, itu bisa kemungkinan nantinya ada kendala atau permasalahan. Jadi cek reputasi dari PPAT tersebut, dia punya kantor fisik atau tidak, dan nggak ada salahnya untuk datang ke kantor PPAT tersebut untuk bertemu secara langsung dengan PPAT-nya. Jadi jangan cuma telepon, jangan cuma aktif komunikasi melalui telepon Kak. Gitu. Oke, jadi selain cek dokumennya, cek PPAT-nya juga.
cek itu tadi bisa di website atrbpn.go.id ya. Jadi kita verifikasi juga nih PPAT-nya memang yang sudah pasti trusted ya Mbak ya. Oke, oke. Oh, bentar nih Kak Dila, ini agak dengar ini suara Kak Hana agak kurang jelas. Gimana, apakah sudah jelas? Sudah. Suara saya jelas nggak Mbak? Jelas, sangat jelas. Oke. Mungkin dari teman-teman Dila, ini suaranya gimana? Mungkin dari teman-teman Dila bisa Bantu cek teman-teman yang join gimana untuk suara saya dan suaranya Mbak Nana. Iya. Oh menggema. Kok saya bacanya gemas? menggema. Menggema. Oh oke, agak menggema. Tapi sudah lebih jelas ya, sudah clear suaranya sekarang. Atau gimana? Boleh dites dulu? Tes. Oke. Halo Mbak Rona. Oke. Halo. Halo. Oke. Masih kurang jelas? Agak menggema ya? Iya. Oh iya. Oke. Mungkin karena saya lagi di ini kali ya, Kak Dila lagi di ruangan saya agak tertutup, jadi mungkin memang agak menggema ini. Tapi jelas nggak? Jelas sih. Oke sih, nggak masalah. Untuk suaranya cukup clear. Mungkin agak lebih dekat. Mbak Nana pakai ini ya, pakai headset ya? Iya, pakai headset saya. Oke. Atau masih bisa. Coba. Atau mungkin saya coba aja headsetnya kayak. Boleh. Oke. Headset mungkin kita trial ya untuk suaranya biar kita coba. Mungkin tanpa headset bisa lebih clear. Oke. Ya. Oke, udah lebih jelas Mbak Nana. Oke, udah nggak lupa lagi ya. Coba Mbak. Oke. Sudah ya, sudah lebih clear. Oke, lebih clear sekali. Udah nggak gema juga. Oke, jadi tadi kita sampai kita harus cek PPAT yang bersangkutan yang rencananya mau kita pakai. Kita cek di website atrbpn.go.id. Itu salah satu hacks penting ya Mbak ya. Untuk dilakukan calon pembeli biar jangan sampai nanti ada sengketa di belakang karena terkait dengan ternyata PPAT yang kita akan pakai ternyata dia palsu gitu ya, atau gimana tuh istilahnya. Nanti kita bisa banyak masalah ke depannya kalau gitu. Oke, terus hacks berikutnya apa nih Mbak? Mungkin bisa di-share. Untuk yang ketujuh atau selanjutnya itu sebelum jual beli dilaksanakan hendaknya melakukan pengecekan sertifikat seperti yang tadi Kak Dila tanyakan nih. Jadi untuk langkah ini jangan di skip ya karena sangat penting sekali untuk menentukan nanti proses jual belinya lancar, aman, tenang dan meminimalisir adanya sengketa di kemudian hari. Terus masih ada satu lagi nih Kak, pastikan proses jual beli tanah disertai dengan akta jual beli di hadapan PPAT dan ditindaklanjuti proses balik namanya di kantor pertanahan setempat karena akta jual beli itu ialah akta otentik yang dibuat di hadapan PPAT menerangkan mengenai pemindahan hak yang nantinya akan digunakan sebagai proses balik nama di kantor pertanahan. Jadi pastikan para pihak penjual dan pembeli hadir secara bersama di hadapan PPAT untuk melaksanakan penandatanganan akta jual beli. Biasanya setelah itu nanti PPAT juga akan memastikan bahwa harga transaksi ini sudah dibayar secara lunas dan kemudian setelah akta jual beli ditandatangani, PPAT tersebut akan memproses peralihan haknya atau balik namanya di kantor pertanahan setempat dalam jangka waktu maksimal 7 hari kerja. Oke. Jadi untuk proses jual beli tanahnya itu untuk AJB harus di hadapan PPAT dan ditindaklanjuti proses balik nama di kantor pertanahan setempat agar selesai dengan aman ya. Iya, agar
tuntas proses peralihan haknya sampai dengan sertifikat tersebut atas nama pembeli. Oke. Begitu, Kak Dila. Jadi itu ada 8 tips untuk meminimalisir sengketa, Kak Dila. Jadi kalau bisa sih 8 tips itu jangan di skip ya, Kak. Oke. Ini istilah kayak guideline untuk kita bisa transaksi dengan aman. Kita harus step by step dari nomor 1 sampai 8 itu jangan ada yang di skip. Biar Benar. proses jual beli tanahnya ini aman tanpa ada sengketa ya. Benar sekali, Kak Dila. Oke, terus ini saya masih ada pertanyaan lagi. Atau mau jawab pertanyaan dari teman Dila dulu? Atau kita selanjutkan dulu, Mbak? Boleh. Pertanyaannya tadi apa ya, Kak Dila ya? Oke, ini saya tanyakan dulu. Yang pertama tadi tanya dari Kak Dani Khalifah, bagaimana cara kita bisa tahu harga pasaran tanah untuk menghindari harga yang ditawarkan kepada kita terlalu tinggi? Oke. Sebenarnya pertanyaan itu bukan kapasitas dari saya untuk menjawab. Sebenarnya itu agent mungkin yang lebih mengerti ya, Kak Dila. Mungkin Kak Dila yang bisa menjawab. Kalau dari notaris sendiri mungkin bisa dilaksanakan apa ya istilahnya penilaian atas tanah tersebut, appraisal, persetan appraisal ataupun kalau di daerah bisa ditanyakan di kelurahan setempat kisaran tanah di sekitar berapa, itu bisa dilaksanakan dengan cara yang seperti itu. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya mungkin dari Kak Dila bisa menambahkan mungkin. Untuk pertanyaan gimana sih biar kita bisa dapat harga yang memang sesuai nilai pasaran, ini seperti tadi yang udah dijawab Mbak Nana. Untuk kita bisa dapat harga yang sesuai dengan harga pasaran, misalnya kita ditawarkan harga tanah yang terlalu tinggi, itu kita pertama kita nomor 1 kita bisa appraisal. Kalau memang kita akan beli properti tersebut dengan via bank, itu kita bisa minta bantuan bank untuk appraisal. Atau kita bisa minta bantuan agent properti untuk kita bisa bantu untuk saat transaksi, bisa dibantu untuk mendapatkan harga yang terbaik. Jadi itu salah satu benefit dengan menggunakan agent properti. Kita akan bantu transaksi dengan maksimal. Jadi kita ada di tengah antara pemilik dan pembeli, kita akan bantu proses negosiasi untuk mempertemukan di harga yang terbaik. Itu salah satu benefit menggunakan agent properti. Gitu. Benar. Nah, dari lengkapi itu sangat lengkap sekali Kak Dila penjelasannya. Saya tidak tahu nih. Oke. Karena memang harga transaksi itu kan notaris tidak boleh mengintervensi. Jadi apa yang disampaikan oleh klien nilai transaksi sekian, ya itulah yang akan dimasukkan dalam akta. Seperti itu. Oke. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Tika Tania, kalau beli tanah girik atau letter C apakah aman? Dan apa yang harus kita lakukan bahwa properti itu memang aman dalam bentuk girik atau letter C itu? Oke. Letter berarti karena belum bersertifikat ya Kak Dila ya yang dimaksud di sini. Iya, letter C. Oke, jadi memang untuk pembelian tanah letter C itu pasti akan berbeda prosesnya dengan pembelian tanah yang sudah bersertifikat. Kita harus lebih ekstra hati-hati Kak Dila, karena memang untuk tanah-tanah letter C atau tanah-tanah yang belum bersertifikat itu kan belum tercatat di kantor pertanahan, masih tercatat di desa, di buku register desa. Dan C atau girik itu tadi kan bukan merupakan bukti kepemilikan, jadi hanya sebatas bukti petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, cek dulu nih surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan siapa pemilik dari letter C tersebut, siapa yang menguasai tanah tersebut. Kemudian cek juga riwayat peralihannya,
tanahnya pernah diberangkat atau tidak, terus kemudian batas-batasnya mana saja, karena kan memang belum dilakukan pengukuran oleh pihak BPS, dan kalau diperlukan, nggak apa-apa nih kita minta diukur oleh BPS untuk memastikan bahwa tanahnya tersebut sesuai ukurannya dengan yang ada di letter C. Karena kalau letter C itu kan yang seperti saya bilang, pengukurannya masih manual, bukan bukan eh, bukan pengukuran seperti halnya eh, kepunyaan BPN atau kantor pertanahan yang sudah akurat itu. Dan Ukurnya tadi seperti yang tadi disampaikan, mungkin menggunakan batas alam itu tadi ya. iya, batas alam dan masih menggunakan pengukuran manual, meteran manual, bukan menggunakan peta. Nah, tapi yang diwaspadai ini, Kak Dila, itu ada aturan terbaru. Itu kalau nggak salah Permen ATR nomor 16 tahun 2001 yang menyatakan kalau untuk letter C atau giring itu 5 tahun setelah undang-undang tersebut berlaku, maka itu hanyalah bukti penunjuk dan tidak berlaku, itu jadi surat biasa gitu, dan tidak dapat Sorry, tadi tahun berapa? Permen ATR sebentar, Permen ATR BPN nomor tahun 2001. 2001. Jadi sekarang kalau kita dapat case tanah giring atau letter C, jelas sudah tidak berlaku lagi ya. 5 tahun setelah aturan tersebut berlaku, maka dianggap itu hanya surat biasa. Jadi ketika siapa tadi teman Dila, ketika ya, ketika itu akan membeli, sebaiknya sesegera mungkin untuk disertifikatkan di kantor tanah kertas. Jangan, biasanya kan kalau beli letter C atau giring itu ya udah dibeli aja, cuman pakai kwitansi, terus kemudian cuma dibawa aja buku letter fotokopian letter C-nya atau kutipan letter C-nya, kemudian dibalik nama nanti aja deh gitu. Toh sudah ada kwitansinya, padahal bukti kwitansi itu bukan merupakan bukti peralihan hak gitu. Hanya salah satu bukti bahwa adanya pembayaran atau pembayaran atas tanah tersebut, tapi untuk peralihan haknya harus menggunakan akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu siapa? PPAT. Jadi kembali lagi, agar transaksinya walaupun ini tanah giring atau letter C, kita jangan sekedar transaksi, sekedar pembayaran kemudian kita terima kwitansi gitu, kita tetap pembayarannya kita tetap transaksikan di PPAT agar tercatat secara legalnya ini ya Kak ya, terabsah secara hukum ya. Benar tercatat ya, tercatat secara hukum, dan itu tadi jangan lupa untuk segera disertifikatkan. Tapi itu bisa ya di-upgrade ya untuk ditingkatkan statusnya. Ditingkatkan, maksudnya disertifikatkan ya Kak Dila ya? Betul. Oh, sangat bisa. Jadi memang untuk bukti-bukti letter C ini memang dianjurkan pemerintah saat ini sedang gencar untuk program yang namanya PTSL. Jadi PTSL itu adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Akan tetapi program PTSL ini memang tidak setiap kelurahan ada. Bisa juga kalau memang tidak bisa ikut program PTSL atau tidak sempat ikut program PTSL, bisa dengan pensertifikatan tanah yang sporadik. Jadi sertifikatkan sendiri. Dibantu dengan tentunya PPAT setempat.
Oke. gitu. Oke, itu agar kita bisa tetap transaksi dengan aman walaupun kondisi kita transaksi kita beli tanah di REK atau letter C. Ini kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Mbak Nana. Untuk pertanyaannya dari Smartwatch Indonesia, ada source yang menyebutkan kita bisa mencari informasi rumah lelang melalui notaris. Apakah benar dan bagaimana prosedurnya? Ini kayak menarik nih untuk rumah lelang. Ulangin Kak Dila, kurang jelas tadi. Jadi ini dari Smartwatch Indonesia, dia tanya apakah ada source yang menyebutkan kita bisa mencari informasi rumah yang akan dilelang melalui notaris. Benar nggak sih Mbak? Dan prosedurnya gimana? Untuk kita bisa dapat info rumah yang akan rumah lelang gitu. Ada nggak Mbak case-case seperti itu? Oh, jadi kalau seumpama rumah lelang infonya dari notaris itu tergantung ya. Tergantung notarisnya itu apakah dia juga merangkap sebagai pejabat lelang kelas 2 ataukah tidak. Karena tidak semua notaris itu merangkap pejabat lelang kelas 2. Kalau itu kan di bawah naungan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian PPAT itu sendiri lagi, PPAT di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Notaris bisa merangkap PPAT, juga bisa merangkap jabatan sebagai PL2 atau pejabat lelang kelas 2. Tapi tidak semuanya. Jadi memang jabatan-jabatan tersebut dinaungi oleh kementerian yang berbeda-beda, SK-nya juga berbeda-beda. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak sih dapat informasi lelang melalui notaris, itu coba dicek dulu apakah notaris tersebut merangkap sebagai pejabat lelang kelas 2 atau tidak. Oke, jadi bisa ditanyakan tapi tidak ke semua notaris, hanya bisa ditanyakan kepada notaris yang memang dia merangkap sebagai pejabat lelang kelas 2. Benar Kak Dila. Itu cara ceknya gimana tuh Mbak kalau kayak gitu? Kita bisa tanya ke kantor notarisnya langsung berarti ya? Biasanya ada plannya, jadi PL2 ya untuk pejabat lelang kelas 2 itu dia juga diharuskan untuk memasang plan. Jadi kalau kita nih notaris PPAT, coba dilihat plannya dulu. Dia sebagai notaris belum tentu jadi PPAT, dia sebagai PPAT belum tentu jadi notaris. Dia notaris PPAT belum tentu menjadi pejabat lelang. Dilihat plannya, biasanya dipasang di depan kantor notaris tersebut. Jadi nggak perlu nih datang ke kantor terus tanya di sini PL2 apa tidak, apa bukan ya gitu. Jadi nggak perlu seperti itu, kita bisa lihat di plannya aja. Kita cukup lihat dari plan kantornya aja, kita udah bisa terinfo ya. Iya. Oke, udah cukup jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Jajanan Nona. Ini, kalau ada developer bentuknya CV ingin membeli sebidang tanah sertifikat hak milik untuk dibuat perumahan, gimana sih prosesnya? CV itu badan usaha ya. Mbak, siapa namanya tadi? Jajanan Nona. Oke. Rona. Mbak Rona. Nona. Oh, Mbak Nona. Iya. Jadi dia developer ya. Sebenarnya biasanya developer itu sertifikat yang dimiliki adalah HGB, hak guna bangunan. Jadi rata-rata memang bukan berupa hak milik. Terus kalau memang dia mau membeli tanah, biasanya yang umumnya ini apa itu namanya badan usaha atau badan hukum kayak gitu, itu melalui proses pelepasan hak. Jadi itu sangat teknikal ya kita nanti bahasannya, karena untuk proses-prosesnya akan jauh berbeda dengan jual beli orang perorangan. Oke, tapi kalau kondisinya dia berbadan hukumnya dalam bentuk CV bukan PT itu bisa ya. Tapi nanti tanah yang tadinya statusnya SHM akan menjadi SHGB, sepertinya seperti itu ya.
Iya, benar-benar. Untuk kondisi badan hukumnya dia CV, apakah bisa atau harus mungkin yang ditanyakan untuk kondisi badan hukumnya itu atau apakah harus PT atau bagaimana itu ada hubungannya nggak Mbak? Gimana Kadila? Jadi kalau bentuk CV dia ingin beli sebidang tanah dengan status SHM untuk dibuat perumahan, itu kondisi bisa ya developer yang berbadan hukum CV itu. Kemudian nanti kedepannya akan menjadi SHGB untuk status tanahnya. Tapi Iya, benar. kondisinya itu bisa ya. Jadi tidak harus PT. Mungkin itu yang ditanyakan ya. Iya, bisa Kadila. Oke. Nanti kalau untuk detail prosesnya nanti mungkin boleh DM atau tulis pertanyaan di kolom komentar Zona Hukum Ratna untuk detailnya prosesnya bagaimana sih, karena mungkin itu detail yang lebih teknis, karena di sini kan kita akan bahas detail property hacks untuk transaksi tanpa sengketa. Nah, nanti kita melebar kemana-mana. Kemudian saya juga mau info ke teman Gila. Mungkin ada topik yang ingin di-share oleh Mbak Nana dan saya di next episode, boleh nanti DM di Zona Hukum Nana Ratna untuk topik yang diinginkan. Karena kan topik masalah hukum ini kan banyak sekali, luas sekali. Misalnya tentang jual beli tanah, kemudian masalah waris, atau macam-macam ya Mbak ya. Mungkin banyak yang teman Gila kepo nih, pengen lebih tahu pengen tahu lebih lanjut tentang masalah itu, boleh nanti DM, nanti kita akan siapkan untuk episode berikutnya. Oke. Bisa kan gitu. Oke, siap. Ini untuk pertanyaan dari teman Gila udah kita jawab semua. Kita lanjutin ke pertanyaan saya ya. Saya udah siapin pertanyaan sebetulnya. Oke, untuk pertanyaan saya berikutnya ke Mbak Nana. Kalau penjual ingin melakukan pembayaran atau DP terlebih dahulu sebelum penandatanganan AJB itu gimana sih? Boleh nggak sih? Boleh, tentu boleh. Tapi sebagai praktisi notaris, saya menyarankan untuk dibuatkan terlebih dahulu PPJB atau Perikatan Jual Beli untuk menjamin hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli sebelum ditandatanganinya akta jual beli itu lebih terjamin. Apalagi kalau terminnya panjang nih Kak Dila. Jadi apabila terminnya panjang, coba bekerja sama, coba dinegosiasikan antara penjual dengan pembeli untuk saling bersepakat membuat akta pengikatan jual beli terlebih dahulu, baru kemudian setelah nanti dilaksanakan pelunasan baru membuat akta jual beli. Oke, jadi pembuatan PPJB dulu, baru setelah itu AJB ya. Jadi kalau belum lunas ya. Iya benar. Oke. Terus saya juga pengen tahu nih, kalau misalnya saat kita akan tanda tangan di hadapan PPAT, tapi penjual dan pembeli itu nggak bisa hadir secara bersama, itu bisa nggak sih Mas? Sebenarnya bisa saja, asalkan dari pihak notaris itu pasti akan meminta kuasa menjual, akta kuasa menjual. Contohnya seumpama nih Kak Dila di Yogyakarta mau menjual properti di Kediri, akan tetapi Kak Dila tidak bisa datang ke Kediri, jadi Kak Dila membuat akta kuasa menjual terlebih dahulu di hadapan notaris di Yogyakarta untuk kemudian salinannya dikirim ke notaris di Kediri untuk dibuatkan akta jual belinya. Jadi nanti yang menghadap adalah penerima kuasa dari Kak Dila untuk melakukan penjualan properti di Kediri. Begitu pula sebaliknya untuk pembeli. Jadi pembeli bisa juga membuat surat kuasa membeli di tempatnya berada. Kemudian suratnya diberikan kepada notaris di Kediri untuk melakukan pembelian. Oke. Jadi
tidak apa-apa, bisa dilakukan tetap walaupun penjual dan pembeli tidak hadir bersamaan, tapi diwakilkan dengan surat kuasa jual ya, surat kuasa jual atau kuasa beli ya. Iya, iya, benar. Oke. Kemudian ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi episode pertama roti dan kopi hari ini. Untuk pertanyaan ini, saya ingin tahu terkait dengan jual beli rumah di perumahan dengan developer yang sudah dibayar lunas, tapi belum dibuatkan AJB-nya setelah beberapa saat gitu. Itu terus gimana Mbak tuh kondisinya kalau seperti itu? Iya, jadi Karena kan banyak faktor. Jadi yang sering terjadi di masyarakat ini kayak banyak kasus nih. Jadi udah beli rumah, tapi udah dibayar lunas, tapi belum dibuatkan AJB gitu. Itu terus gimana ya Mbak sebaiknya? Jadi memang banyak faktor ya untuk developer itu menunda ditandatangani akta jual beli. Biasanya pada saat pembeli itu ingin membeli tanah melalui developer, itu biasanya diikat dengan pengikatan jual beli terlebih dahulu karena rata-rata tidak lunas. Nah, kalau kalau misalnya nih, contohnya case-nya di developer itu tidak bisa melaksanakan AJB karena memang sertifikatnya masih berinduk atau masih belum selesai pemecahannya. Hendaknya pembeli di sini coba cek lagi PPJB-nya, apakah di situ ada klausul mengenai kapan waktu ditandatangannya AJB ataukah tidak. Terus kemudian apabila developer tersebut berprestasi, kemudian apa nih konsekuensinya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh juga dari pembeli itu untuk minta ditunjukkan cover note atau surat keterangan dari notaris yang menyatakan bahwa memang sertifikat tersebut sedang diproses untuk pemecahan sertifikatnya di kantor pertanahan setempat. Jadi tidak dijaminkan atau malah dibuat untuk kepentingan developer sendiri. Jadi hal-hal tersebut bisa diantisipasi dengan adanya surat keterangan tersebut. Kemudian apabila menggunakan proses KPR, ya tentunya pasti akan jauh lebih aman karena prosesnya pasti juga akan diperhatikan oleh bank. Sampai mana nih kok belum dibuatkan AJB seperti itu, Kak Dila. Jadi memang harus diwaspadai ya. Atau kalau memang nih malah developernya tidak bisa dihubungi atau malah sudah lunas tapi belum juga dibangun, itu perlu diwaspadai adanya indikasi ke arah mungkin bisa jadi penipuan. Jadi sebaiknya kalau kita beli rumah ke developer itu sebaiknya gimana tuh, mana sarannya untuk kita biar lebih aman, kita untuk metode pembayarannya sebaiknya gimana saat transaksi kalau seperti itu? Kalau untuk lebih amannya pasti ya yang pertama cek track recordnya developer tersebut. Pasti ada rekam jejaknya. Apakah developer tersebut developer yang cowboy atau tidak. Terus yang kedua, benar-benar diperhatikan secara mendetail dokumen yang disodorkan. Nih, terus juga kita bayar DP itu kan harus ada kontraprestasinya. Kontraprestasinya apa? Contohnya pembayaran melalui termin bersama. Oh, sudah dipasang patok-patoknya, kaflingnya sudah ditentukan, sudah ada batas-batasnya. Pembayaran kedua, oh sudah dibangun rangkanya mungkin. Terus kemudian pembayaran ketiga, bagaimana. Jadi memang sih pada umumnya untuk
apa ya, untuk memastikan aduh developer ini aman atau tidaknya. Nah, itu preferensi masing-masing ya Kak. Kalau boleh saya saran sih, ya itu tadi, coba diwaspadai hal-hal yang saya sebutkan tadi, khususnya terkait dokumennya. Jadi dibaca lagi, dimengerti lagi. Kalau memang tidak ada yang tidak dimengerti, coba ditanyakan, meminta penjelasan lebih lanjut, atau bahkan bisa nih dinegosiasikan untuk dirubah seperti itu. Oke, seharusnya kalau seperti itu memang masih bisa didiskusikan ya kalau memang ada yang kita merasa. Benar. Karena biasanya memang kalau untuk developer ini PPJB-nya menggunakan PPJB di bawah tangan, jadi antara developer dengan pembeli. Iya, jadi tidak melibatkan, apalagi tidak melibatkan notaris. Jadi harus benar-benar dimengerti. Jangan sampai asal tanda tangan aja nih tanpa dimengerti. Nah itu nanti ya resiko bisa jadi tanggung sendiri. Gitu. Ini tadi saya tanyakan ini karena saya juga mengalami case saya di divisi properti yang ternyata tidak clear dari pemilik dan developer. Jadi kan tentunya yang dirugikan di posisi ini adalah pemilik. Seperti itu kan, sayang sekali ya, dia sudah mengeluarkan uang, dia sudah transaksi dengan harapan dia bisa memiliki properti itu, tapi ternyata sertifikat masih atas nama developer, dia nggak bisa pakai untuk istilahnya dia mau transaksikan, dia mau jual kembali juga masih nggak bisa, kan sangat-sangat dirugikan kondisi seperti itu. Nah, kita sudah dapat info, kita sudah dapat sharing tipsnya gimana cara menghindari hal-hal seperti itu, karena memang terkait sengketa saat transaksi jual beli tanah maupun properti itu banyak sekali ya yang bisa mungkin timbul di dalam prosesnya. Kita udah dapat teksnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, lebih mendalam, seperti yang tadi saya sampaikan, boleh follow Zona Hukum Ratna. Nanti teman-teman juga bisa tanya lebih lengkap, lebih lanjut ke Mbak Nana langsung. Nanti dijawab ya Mbak ya. Oke. Atau kalau memang pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan masih kurang puas, boleh banget untuk komen, kritik, masukan, dan sarannya itu pasti saya tunggu. Mengingat memang ilmu saya yang masih sangat terbatas, jadi boleh nih kita diskusi bareng nih. Oh, seperti yang tadi, CP boleh punya hak milik apa enggak? Boleh punya hak milik ya tadi ya. Kalau PT sih memang nggak boleh karena HGB, tapi kalau CV karena dia badan usaha dan kadang itu perorangan mungkin sudah jadi bisa gitu. Jadi kita saling sharing nanti, bisa saling sharing gitu. Oke. Siap Mbak Nana. Terus ini saya mau minta bantuan Mbak Nana untuk pilih satu orang penanya terbaik yang akan kita traktir kopi kenangan ini. Mbak Nana nih yang pilih nih. Siapa yang kita traktir hari ini? Oke. Aduh bingung ini Kak. Kali lagi teman-teman. Ada pertanyaannya bagus. Ada bagus sekali. Ada total ada 4 pertanyaan. Tadi yang pertama dari Kak Dani Khalifa, kemudian dari Kak Tika Tania, dari Kak Smartwatch Indonesia, dan yang terakhir dari Kak Jajana Nona. Itu tadi ragam pertanyaannya juga bermacam-macam ya. Jadi dari kita bisa tahu harga pasaran tanah, kemudian dari transaksi tanah girik atau letter C aman atau enggak, terus sampai info lelang rumah. Terus yang terakhir tadi kalau developer CV mau beli tanah SHM bisa atau enggak. Nah itu kira-kira dari beberapa pertanyaan itu yang menurut Mbak Nana pertanyaan terbaik yang boleh kita traktir segelas kopi kenangan yang mana nih? Mungkin yang ini ya, untuk masalah pertanyaan aman nggak untuk beli tanah girik ya tadi ya, cukup menarik sih itu karena problematik untuk pembelian tanah girik itu banyak sekali macamnya. Gitu. Karena belum bersertifikat itu tadi, jadi beragam. Itu kalau mau dijelasin mungkin bisa jadi 2-3 kali SKS atau 2-3 kali pertemuan kan ya.
Wah, kita bisa ikut kuliah juga kalau kayak gitu ya. Benar, Oke, benar. oke. Oke, Iya. itu kayaknya boleh tuh Kak dibahas lebih mendalam di zona hukum Ratna, edukasi tentang itu karena sepertinya itu topik yang sangat menarik ya. Oke, congratulations untuk Kak Tika, akan kita traktir segelas kopi kenangan, ditunggu ya, nanti akan kita DM. Action. Oke, sebelum kita closing, Mbak Nena ada yang mau disampaikan ke teman Gila? Yang jelas apa yang saya sampaikan tadi itu preferensi dan sebatas ilmu pengetahuan dari saya. Jangan lupa untuk Pola Zona Hukum Ratna. Memang untuk saat ini belum ada saya post karena kebetulan sekalian kita grand launching ya Kak Dila ya. Iya. Tapi nanti ke depannya insya Allah saya akan berusaha untuk menuangkan tulisan-tulisan pengetahuan hukum sehingga teman-teman Dila ini juga tahu nih hukum di sekitar kita itu perlu untuk kita ketahui agar tidak merugikan bagi diri kita sendiri maupun orang yang terkasih yang di sekitar kita, begitu Kak Dila. Ya, semoga harapannya bermanfaat ya Mbak Nana. Jadi jangan lupa teman gila sekalian untuk follow Instagram akun Zona Hukum Ratna. Feel free untuk tanya, untuk konsultasi via komen atau DM, nanti akan dibalas oleh Mbak Nana langsung. Oke, mungkin kita cukupkan untuk episode roti dan kopi episode pertama hari ini ya Mbak Nana ya. Thank you so much udah bersedia untuk memberikan informasi ke teman-teman Dila hari ini tentang properti hack jual beli tanah tanpa sengketa. Kita ketemu di sesi berikutnya teman Dila. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Dila. Thank you. Saya izin pulang.